cari informasi terus, karena saya ingat sekali waktu mau usaha itu betul-betul yang saya kerja cuma cari informasi itu dari pagi sampai malam, tengah malam saya cari ini usaha apa yang bagus begitu. Jadi apa ya, kayak kita baca pasaran dulu kan, baca pasaran usaha ini kira-kira bagaimana. Jadi kita lihat-lihat modalnya kita ini bisa ada berapa. Kalau modalnya kita minim, lebih bagus kita terjun ke makanan memang. Karena makanan itu tidak butuh modal yang banyak begitu. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Kita ketemu lagi di Cuma Podcast. Kali ini saya informasikan sedikit berbeda tema kita. Biasanya kita ngobrol soal hal-hal yang temanya rada-rada berat, tapi hari ini kita ingin ngobrol yang temanya agak-agak ringan tapi tidak kalah penting juga. Temanya seputar UMKM dan kiat-kiat kiat-kiat bangkit, dan kita coba ingin menggali inspirasi yang yang penting, yang bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman UMKM lainnya. Dan spesialnya malam ini kita untuk ngobrol itu kita bersama dengan, kalau saya sih menyebutnya pengusaha muda. Muda karena usianya paling tidak ya dibanding saya jauh lah. 26 tahun usianya, namanya Erika Ayu, tapi orang-orang lebih kenal dia Cece. Nah, nama itu juga yang jadi jadi brand atau nama ini ya, nama toko. Cece Shop. Iya betul, Cece Shop. Ya, ini dia bintang tamu kita. Ya, halo, selamat malam. Tunggu, dipanggil Cece itu kan namanya Erika Ayu. Iya. Panggil Cece itu karena apa? Karena perawakan yang Chinese, kadang-kadang kan kita gitu. Iya, kebetulan karena saya punya almarhum papa itu Chinese, ya jadi saya punya sepupu-sepupu panggil Cece. Jadi saya kasih nama usaha itu Cece supaya lebih gampang disebut juga. Dan akhirnya hoki nama itu. Iya, alhamdulillah. Oke, profil singkat yang saya dapat, Cece ini usianya 26 tahun. Iya, sekali lagi itu alasan saya lebih senang menyebut pengusaha muda. Iya. Terus Cece Shop itu dari informasi yang kita kumpulkan awalnya 2019 gitu ya. Betul. Nah, 2019 itu kalau seingat kita memang 2019 termasuk 2020 itu kan ada masa di mana COVID itu memang menghantam inilah, apalagi sektor-sektor ekonomi gitu ya. Banyak yang tutup toko-toko. Nah, itu hebatnya 2019 justru Cece bikin toko yang akhirnya sampai sekarang berkembang. Iya. Sudah ada dua toko sekarang. Malah sekarang ya. Nah, itu yang ingin kita dengar nanti. Cek. Ya. Pertama mungkin menarik kalau Cece ceritakan sebenarnya kenapa harus bisnis makanan seperti ini. Kalau setahu saya kan yang bisnis makanan-makanan makanan instan kah namanya? Iya, bisa dibilang begitu, makanan instan, makanan frozen. Di Palu kan gitu, banyak saji. gitu ya. Iya. Kenapa akhirnya milih bisnis? Jadi pertama-tama mungkin saya mulai dari awal sekali kenapa saya mulai usaha begitu. Jadi saya punya suami itu sendiri karena polisi begitu. Jadi beliau harus menyelesaikan sekolahnya, jadi ambil sekolah perwiranya itu 7 bulan di Sukabumi. Jadi ditinggallah 7 bulan di Sukabumi. Jadi suami sendiri dia bilang sama saya, "Mah, ini saya sekolah toh." Dia kasih kayak semacam uang bulanan kan. Jadi saya juga di rumah, daripada saya tidak ada bikin apa-apa, jadi saya berpikir kayak bagusnya bikin apa begitu. Jadi banyak sih usaha yang saya coba, bukan sebelum usaha frozen itu saya ada jual coklat, ada jual bikin sambal ikan asin, pernah begitu. Jadi belum masuk ke dunia frozen. Jadi usaha-usaha terus saya berpikir kayak ini usaha apa begitu yang bisa maksudnya kayak bertahan tapi modal juga kan ini kurang begitu. Kalau mau usaha pakaian juga banyak, baru modal juga lumayan besar. Terus mau usaha kosmetik itu semuanya saya pikirkan, mau usaha kosmetik juga nanti pasarannya itu kosmetik kan tertentu begitu. Kalau enggak salah itu lagi zaman-zamannya krim-krim muka begitu. Hampir terjun di situ, Cuma saya pikir lagi
kalau saya terjun di sini, pasarannya krim muka ini kan cuman maksudnya perempuan saja, ataupun laki-laki mungkin ada pakai, cuman berapa orang saja kan, maksudnya terbatas kalangannya. Betul. Begitu. Jadi ya kita namanya ini lagi Islam lah, saya minta sholat tahajud begitu, betul-betul sholat yang kayak ya Allah, kira-kira usaha apa begitu yang bisa saya bikin, karena saya juga takut kan, karena modal ini minim begitu, yang bisa saya survive nanti ke depannya. Jadi itu saya coba untuk, saya buka-buka Google apa, saya lihat ada yang jual frozen food begitu. Jadi saya cobalah jual frozen food. Pas saya jual frozen food itu pertama kali produknya itu keju mozzarella. Itu yang masih di ini, Bu? Itu saya masih kan sekarang ada yang di Lalove juga. Ya, itu pertamanya saya masih jualan di rumah saja. Jualan di rumah saja, itu pun masih dengan kulkas. Begitu, masih dengan kulkas, belum ada freezer jadi belum. Masih freezer di kulkas. Jadi saya masih stok itu keju mozzarella. Kebetulan keju mozzarella itu ada pemakai langsungnya begitu. Kalau tidak salah itu jajanan Korea, corndog kalau tidak salah namanya itu mozzacorn. Jadi itu sudah ada pemakainya kan, jadi gampang saya menjual begitu. Jadi sudah laku, itu banyak yang beli kan, banyak yang butuh juga. Jadi saya merambah ke nugget lagi, ke sosis lagi begitu. Jadi saya cari distributornya satu persatu begitu. Oke. Cek, tapi kan ya tidak mungkin langsung besar gitu. Iya betul, tidak mungkin langsung tadi besar. Cece cerita awalnya make up yang dicoba, terus betul. apalagi sampai akhirnya ini. Nah, proses apa ya yang menarik, proses risetnya itu bagaimana, Cek, sampai ketemu oke, saya jual ini. Selain tadi cerita cari di Google apa segalanya. Kan baca pasar juga lokal. Iya, itu sudah, karena menjual frozen ini modalnya minim pertama, kecil. Pertama modalnya minim. Modalnya kecil. Jadi risiko rugi juga kecil barangkali ya. Risiko ruginya juga kecil karena ini kan bahan makanan kan. Jadi saya maksudnya pas saya jual itu, saya juga jual langsung lempar ke online juga, WA di Facebook, pasarkan di Facebook, kena laku. Jadi mulai muncul konsumen banyak yang beli. Jadi saya beli freezer satu dulu, tidak lama tambah lagi satu. Jadi berkembang terus seperti itu begitu. Tuh, jadi cari-cari terus distributornya, kan banyak produk kan. Begitu. Jadi dicari-cari terus distributornya. Oke, sampai berapa lama Cece memutuskan untuk saya harus berkembang gitu, misalnya tambah freezer yang tadi awalnya enggak terlalu kulkas. lama sih dari kulkas itu, karena kan freezernya kulkas itu cuma kecil sekali kan. Jadi sudah mulai kayaknya satu bulan dari freezer, cuma pakai freezer kulkas. Jadi saya beli freezer box. Freezer box beli satu dulu. Satu itu saya coba produk makanan beku juga yang lain selain mozzarella, saya simpan di freezer dan laku. Itu saya jual kentang goreng, saya ingat sekali, kentang goreng laku. Kan kalau di swalayan besar kan agak mahal harganya. Jadi saya jual memang untung sedikit tapi lancar. Oh, itu begitu. Bagian dari strategi sebenarnya itu. Betul. Pokoknya saya ambil untung pertama itu cuman 1.000-2.000. Intinya pelanggan harus kenal dulu kita kan, pembeli harus kenal dulu kita. Jadi orang sudah mulai kenal. Jadi banyak juga kan ndak jual sosis, kan ndak jual nugget begitu. Ada pertanyaan begitu. Jadi saya carilah lagi distributor nugget, sosis. Makanya saya punya barang, maksudnya semakin banyak itemnya. Lalu kan cuma dari mozzarella, kentang. Jadi ada barang lain-lain lagi begitu. Bagaimana Cece dapatkan pasokan itu? Iya, itu dia. Banyak yang cari, banyak yang tanya bagaimana caramu itu bisa sampai sebegini. Saya sama sekali tidak ada yang kasih tahu. Memang saya berusaha sendiri. Saya cari sendiri di internet. Saya belajar sendiri. Iya, saya pokoknya saya cari sendiri bagaimana caranya. Makanya kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar saja kan. Maksudnya kita bisa kok, tanpa orang lain juga kita bisa berusaha sendiri. Jadi saya cari sendiri itu. Saya pergi ke mall, ke swalayan, saya lihat, oh ini produk ini, saya cari di internet, distributor ini apa, begitu. Jadi semuanya saya cari sendiri. Memang saya berusaha tanpa, maksudnya ya dukungan suami sudah pasti, cuman suami itu tidak
tidak urus intervensi gitu urusan ya. Urusan bisnis itu sama sekali dia tidak pusingi lah, tidak terjun sama sekali di bisnis saya. Jadi cuman memang saya saja sendiri Tapi yang cari. kalau basic pendidikan kuliah apa? Bisnis Cuma atau apa? tamat SMA. Saya Cuma pikir tamat punya SMA background bisnis. Enggak ada sama sekali. Oke. Memang betul-betul dari jiwa ibu-ibu saja yang mau sukses Woi, begitu, keren. mau punya uang jajan tambahan sendiri. Begitu. Oke. Cek, di momentum apa yang Cece rasa usaha Cece itu berkembang gitu? Pokoknya usaha yang meledaknya justru pada saat Covid. Akhir 2019 kalau tidak salah ya? Atau awal 2020? Bulan Mei 2020 Iya, kalau saya tidak salah itu. Itu masa-masa awal itu. Justru toko saya itu meledak di tahun 2020 itu. Toko Lagaru tuh sampai saya punya stok barang itu habis-habis terus. Tapi di situ freezer sudah banyak, sudah mulai mungkin ada sekitar belasan freezer sudah di situ, sudah sekitar belasan freezer. Pokoknya dan pada saat Covid itu juga kan kebanyakan pengurangan pegawai. Iya, Saya betul, di saya situ kalau tidak salah tambah pegawai 2 orang lagi. Justru tambah pegawai? Iya, tambah pegawai lagi. Jadi di situ saya berpikir, oh, ternyata ini usaha makanan ini memang usaha yang tidak ada matinya, begitu. Jadi walaupun Covid saja dia masih bisa bertahan karena kan kebutuhannya orang toh. Itu karena apa, Cek, kalau Cece lihat? Karena Iya. Karena ya kebutuhan kebutuhan yang memang sehari-harinya orang begitu. Kalau ada pembatasan keluar kayak begitu ya. Iya, apalagi orang kan biasa mau pergi makan di mana tertutup semua, jadi mending dia beli yang beku, jadi dia tidak kemana-mana lagi kan, tidak ke pasar lagi, tidak ke sini lagi, jadi sisa stok makanan di kulkas sudah aman, tidak perlu keluar. Jadi mungkin itu yang bikin meledak pasaran frozen food. Bukan cuma toko saya juga sih, toko-toko yang lain frozen food juga rame begitu. Iya, saya tahu sekali bagaimana dampak Covid itu, Cek. Iya, saya kan jurnalis juga, jadi saya tahu beberapa kali kan wawancara dengan dinas misalnya itu, memang kalau dari data mereka UMKM banyak yang tumbang gitu ya. Betul. Tapi yang menarik Cece justru berkembang dan justru alhamdulillah. tambah karyawan di situ. Iya, alhamdulillah. Berapa orang, Cek, awalnya tambah karyawan sampai sekarang? Di situ karyawan sudah ada sekitar 5 kayaknya. 5? 5 karyawan. Tapi baru satu toko itu? Iya, baru satu toko, 5. Saya tambah 2 di situ. Gitu, karena memang sampai saya sendiri kaget waktu kemarin tuh sampai orang antrinya sampai di luar. Saking kenapa kayak begini begitu, sampai kaget. Pokoknya freezer itu bersih. Pokoknya freezer itu habis stok setiap hari barang masuk dan setiap hari juga habis. Begitu. Pokoknya di Covid itu ya sebagian dari orang sih anggap musibah, tapi alhamdulillah berkah buat saya. Betul. Tapi Cek, kalau dari momen Covid itu, kalau Cece lihat atau apa yang berubah dari mungkin pola pemasarannya, pola penjualannya? Karena kan Covid, misalnya ada pembatasan orang keluar kayak gitu. Jadi apa yang Cece sesuaikan dengan karena toko, kondisinya? karena pada saat itu juga toko masih di rumah, kan yang dibatasi ini sebenarnya swalayan besar begitu. Ya, jadi jam bukanya sekian. Jadi karena kan saya masih di rumah, jadi orang yang kayak jadi belum ada yang seperti itu, jadi orang masih datang belanja masih enak begitu, tidak ada pembatasan, tidak ada apa segala macam, cuman tetap saya juga kan membatasi yang masuk begitu, karena kita juga kan sistemnya online. Nah, jadi di situ saya ada admin WA online begitu, jadi mereka juga bisa pesan online begitu. Diantar juga ada antar makanan pakai juga? aplikasi, itu. Aplikasi online ya? Iya, Pak, aplikasi online, pengantaran online. Tapi itu bagian dari strategi menyesuaikan kondisi sebenarnya, Cek ya? Apa itu? Di penjualan online, terus ada pengantaran di masa-masa Covid itu. Betul. Itu untuk online itu memang kan dari awal bisnis kan pertama saya online kan, jadi masih sampai sekarang pun tetap harus ada admin WA online, penjualan online itu masih tetap sampai sekarang. Walaupun sudah ada store yang maksudnya store offline ada, tapi online juga tetap harus jalan begitu. Oke. Terus Cek, saya ini banyak ngobrol sama teman-teman UMKM juga. Terutama yang bergerak di bidang pangan gitu ya. Nah, satu kendalanya itu kadang-kadang stok, permintaan banyak tapi stoknya dia kurang gitu atau tidak bisa mengimbangi. Kalau Cece bagaimana mengatur itu?
antara stok dan permintaan itu harus tetap seimbang. Betul. Jadi kayak misalnya begini tahun baru ini kan. Ini oh iya, ada momen tahun baru. Tahun Natal. baru ini tanggal-tanggal 26 ini sampai tanggal 31 toko sudah mulai ini sih maksudnya sudah mulai padat, permintaan juga sudah mulai cukup, maksudnya kayak 2 kali lipat lah daripada sebelumnya. Jadi otomatis juga kita punya modal kan, terutama modal harus kita lebih banyak lagi tentunya. Jadi strateginya mungkin yang kita ini yang betul-betul laku dulu, yang kita yang stok diperbanyak kasih stoknya, banyak. Jadi untuk barang-barang yang masih lambat, mending jangan dulu di stok begitu. Apa yang paling laku, Cek? Kalau untuk sekarang sih kayak daging-daging, produk olahan suki-suki begitu. Untuk barbeque lah paling banyak, sosis seperti itu. Untuk orang pakai malam tahun baru terutama. Gitu. Sehari, Cek, rata-rata berapa yang terjual? Misalnya daging itu? Kalau untuk sekarang satu hari mungkin bisa 200-300 pieces bisa. Wow, begitu. Banyak Karena itu. karena satu kebutuhannya orang saja kayak biasa ada kayak kafe kan saya punya punya toko ini banyak kerjasama dengan kafe-kafe juga. Jadi begitu. pemasok untuk kafe-kafe juga, Cek? Jadi pemasok untuk kafe-kafe juga. Jadi satu kafe itu atau satu rumah makan itu butuh daging itu sekitar 15 kilo begitu. Jadi banyak lah. Hampir rata-rata kafe kita ini supply ke sana. Oke. Cek, kalau lihat profilnya Cece juga anak 4. Iya betul, anak 4. Tidak repot itu? Alhamdulillah tidak sih, karena ada yang bantu juga di rumah gitu ya. Iya. Kalau istriku tuh anak 4,5 mati sudah boleh suruh buka usaha. Makanya usaha itu saya juga ini mau cerita sedikit. Jadi suami itu tipe yang saya itu sebenarnya enggak boleh kerja kalau di luar. Saya enggak dikasih kerja kalau kerjanya yang kayak bukan. Jadi suami bilang kalau saya sih namanya kita masih muda ya, mau kerja itu sudah pasti kan. Maksudnya mau punya penghasilan sendiri, mau punya uang sendiri. Tapi suami larang, suami bilang enggak usah kerja, maksudnya begitu, enggak usah kerja di rumah saja. Jadi, tapi namanya kita ibu rumah tangga, pengen lah punya pegangan sendiri itu. Betul. Saya yakin semua ibu rumah tangga pasti begitu, pengen mau punya pegangan sendiri. Cuman kan biasa suami larang, toh, suami larang kerja, mending di rumah urus anak. Jadi itu lagi saya berpikir lagi, usaha apa ini yang saya bisa sukses tapi cuma di rumah. Itu, alhamdulillah terjawab sudah dapat begitu. Tapi suami sudah di Palu lagi atau masih sekolah? Sudah, kan 2019 bulan 3 kalau enggak salah suami itu berangkat. 2019, iya, pas-pas 2019 bulan 3. Jadi saya usaha itu suami tidak tahu, malah nanti pulang dia kaget. Kenapa sudah jadi begini rumah? Dan sudah maju gitu ya? Iya, alhamdulillah sih. Keren. Cek, yang menarik juga mungkin teman-teman UMKM juga bisa belajar dari Cece bagaimana membangun yang pasti kalau saya bayangkan harus membangun jaringan gitu kan, termasuk dalamnya promosi dan lain-lain. Iya, betul. Bagaimana Cece membangun jaringan dan promosi itu? Iya, itu dia. Sekarang kan teknologi sudah canggih. Semua apalagi sekarang biar di rumah sekarang kita sudah bisa punya penghasilan. Jadi paling utama itu kita harus pergunakan media sosial. Media sosial itu penting. Jadi Facebook, Instagram sekarang apalagi sudah ada TikTok Shop, Shopee. Jadi banyak sih. Dan paling tidak kita harus sering-sering iklan. Iklan itu dalam artian kan sekarang banyak selebgram ya. Jadi usaha itu kayaknya untuk sekarang perlulah untuk masuk di selebgram jasa jasa-jasa, iya betul gitu. Seperti itu penting supaya lebih dikenal lagi sama masyarakat gitu. Intinya online itu bisnis online penting lah begitu. Iya, yang menarik itu soal digitalisasi gitu. Iya, betul. Saya sekali lagi kalau ngobrol sama teman-teman UMKM memang proses belajar bukan belajar sih sebenarnya, beralih ke promosi digital itu yang beberapa memang karena banyak usaha itu yang dimulai dari online. Jadi mereka usaha online dulu baru buka store. Kebanyakan begitu rata-rata. Jadi kayak saya punya teman-teman adalah toko, mungkin banyak yang kenal juga Nimshop salah satunya kan online dulu. Jadi sekarang berkembang besar
gitu. Itu teman SMP juga. Akhirnya apa dengan media sosial kita bangun branding sendiri sebenarnya. Betul. Media sosial itu penting. Jadi kalau mau punya usaha itu usahakan harus ada media sosialnya supaya lebih berkembang lagi. Dan harus diakui memang memudahkan sebenarnya digitalisasi itu. Betul. Kita tidak perlu repot dari rumah, kita bisa sebar promo barang-barang kita. Iya, betul. Itu promo penting. Kalau usaha harus Kalau Cece ada manajemen khusus yang mengatur promosi itu? Ada. Jadi di setiap toko itu ada admin sosial media, admin WA-nya ada, admin pengiriman. Iya, ya bertahap juga kan. Jadi kita lihat juga situasi. Jadi kalau sudah perlu, kayaknya saya perlu lagi admin ini, saya perlu lagi admin ini begitu. Jadi ya bertambah terus seperti itu. Diatur juga ininya kontennya, Cek? Iya, diatur juga kontennya. Jadi mereka sudah punya job desk masing-masing sih. Jadi admin WA itu harus admin sosial media harus ada promo. Mereka yang atur promo, mereka yang bikin promo seperti itu. Jadi seminggu itu saya harus cek promomu apa begitu. Oke. Kalau promo tok di media sosial ya mungkin efeknya ada gitu ya. Iya. Tapi saya membayangkan Cece juga mengatur apa itu tadi yang saya tanya kontennya, misalnya ada treatment khusus, misalnya ada giveaway kah atau seperti itu, apa? Itu pasti begitu. Intinya semua yang viral saya contohkan begitu. Jadi kita harus kita harus update terus juga begitu. Jadi kalau saya lihat misalnya kan pasti juga saya kan punya waktu luang untuk buka-buka HP toh, IG apa. Jadi kalau saya lihat ini bagus ini kontennya, Dek, ini kau coba bikin konten yang kayak begini toh. Tapi kita kan misalnya konten ini baju, tapi bagaimana caranya kita bisa karena kita makanan kasih kaitkan dengan makanan seperti itu. Keren, Jadi pokoknya mereka harus punya ini juga sih, bukan cuma dari saya juga, kau juga maksudnya saya punya pegawai juga, kamu tuh harus punya ide sendiri juga begitu. Ih, keren. Cek, kalau saya baca dari profil singkatnya Cece akhirnya memberdayakan pemasok atau pembuat UMKM bisa dibilang UMKM lokal gitu ya. Iya, banyak yang masuk sama saya. Ini ada listnya sama saya. Kemarin saya minta sama saya punya anggota, ini sekitar ada 64 produk yang masuk dari 17 orang pemasok. Di Palu itu? Palu. Ini pun masih yang data di toko Lagarutu. Kalau di Lalove itu biasa ada lagi yang lain gitu. Karena yang di Lalove itu manajemennya kebetulan saya suruh percayakan sama saya punya kakak di situ gitu. Cuman ini masih data di toko store jilid 1 daerah Lagarutu. Banyak itu sebenarnya. Iya. Ini soalnya 64 produk ini yang masuk sama saya. 64 produk. Iya. Jadi satu orang itu jenisnya beda-beda malah. Iya, satu orang itu bisa ada 5 produk, 7 produk. Oh, gitu. 17 pemasok. Cece gimana? Cari sendiri pembuat itu atau ada buka informasi menerima gitu terus diseleksi? Enggak juga sih, pernah kebetulan ini pernah saya punya teman kan. Jadi dia bikin dia bisa lah bikin. Jadi saya tanya, "Coba kau kasih masuk kan saya begini, bikin kan saya begini, kasih masuk di tokoku. Nanti saya beli." Begitu. Jadi dia kasih masuk, barangnya laku, saya order terus. Ya, jadi yang lainnya mungkin mengikuti kan, dia lihat ada peluang bisa masukkan produknya. Banyak yang datang bawa produk, "Kak, ini bisa enggak saya kasih masuk ini?" Saya bilang bisa. Intinya kalau yang jelas saya rasa dari packagingnya juga boleh kan. Intinya tidak ada, kemarin sih dari Balai POM kalau tidak salah datang badan pengawas begitu kan. Itu boleh, juga penting itu. Tidak boleh ada hektar begitu. Jadi intinya itu sih harus dilihat packagingnya, tahannya berapa lama di freezer seperti itu. Itu paling yang saya tanya-tanya saja kalau mau masuk produknya ke Cece Shop. Intinya saya membantu UMKM yang mau masukkan produknya, karena saya pikir kan kebanyakan yang pemasok ini ibu-ibu rumah tangga juga. Jadi ya mereka bisa menghasilkan cuma dari rumah. Betul. Ya, jadi saling membantu saja sih seperti itu. Yang penting kan termasuk mungkin ada kesepakatan pembagian hasil dan lain-lain itu. Tapi di di bukan profil tapi di info di Instagram Cece Shop itu juga ada
makanan-makanan luar juga, Cek? Iya, Saya ada. Dari Korea. Ada. Biasa itu kan kita sesuaikan lagi dengan permintaannya konsumen kan. Ada yang minta. Intinya ini rata-rata apa yang viral biasa konsumen minta. Jadi kayak di IG itu Yang Korea-Korea itu kadang yang Kak, ini cepat kasih viral. masuk topoki misalnya, Kak Iya. kasih masukkan ini, kasih masuk ini, ridikan ini. Jadi ya begitu. Maksudnya kita juga kan supaya yang viral itu kan mendatangkan pembeli artinya. Jadi kita stok juga barang-barang yang Korea begitu, yang jadi yang banyak orang inilah request begitu. Cek, pernah punya pengalaman tidak enak misalnya kan Cece melibatkan banyak pembuat lainnya gitu. Iya. Punya pengalaman yang tidak enak atau enak terus? Namanya usaha Ya, itu yang pasti saya yakin itu ada. Ada saja, cuman saya tipenya ini memang tipe orang yang yang tidak mau melihat ke belakang begitu. Jadi kalau ada masalah sih paling yang bukan masalah sih, cuma namanya bisnis itu kan pasti ada saingan. Nah sekarang kan Frozen ini berkembang banyak kan, ini Frozen sekarang di Palu ini sangat-sangat berkembang begitu. Jadi ya namanya yang bermunculan itu pasti yang baru-baru paling banting harga. Ya, Kan betul, banting harga apa segala macam. Ya namanya usaha pasti persaingan itu ada. Betul, jadi kalau saya sih nggak ambil pusing saja selagi masuk di hargamu begitu. Kalau saya intinya saya tetap maksudnya tetap menjual inovasi terus begitu supaya berkembang terus seperti itu. Oke. Tapi kalau pertanyaan soal kendala itu kan pasti ada. Kalau sampai sekarang yang Cece rasakan kendala misalnya untuk mengembangkan atau menjual apa yang paling berpengaruh Cece lihat? Kendala yang sampai sekarang masih dirasakan gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau bersyukur sebenarnya tidak ada kendala begitu. Cuman ya paling impian saja, impiannya pengen besar seperti itu, pengen punya ini, punya itu. Apalagi yang dipengen? Untuk sekarang kan saya belum ada cold storage, jadi untuk cold storage, cold storage. Jadi kayak seperti tempat penampungan barang frozen yang besar begitu. Nah, jadi kayak gudangnya Frozen begitu. Jadi itu kan maksudnya itu kan penting untuk saya. Paling itu saja. Cuman memang sekarang butuh modal yang tidak banyak itu. Yang tidak sedikit maksudnya. Begitu. Itu saja paling. Kan membangun usaha itu kayak Cece cerita tadi memang dari awal gitu ya. Apa ya yang saya penasaran bagaimana meyakinkan keluarga gitu. Apalagi kan ada 4 anak di sana yang harus dibagi perhatiannya gitu. Betul. Meyakinkan bahwa oke, saya mau kayaknya di situ saya masih 3 anak di situ. Pas mulai itu saya masih punya 3 anak, belum 4 di situ, masih 3. Jadi pas makanya itu saya mulai. Sorry, umurnya sekarang berapa, Cek? 26. Baru mau 27 bulan 3. Anak paling tua umur 8 tahun. Itu paling tua? Memang menikah pas tamat SMA langsung menikah. Begitu. Tapi yang saya bayangkan susah loh, Cek, itu. Bikin bisnis tapi anak-anak masih. Iya, betul. Memang betul. Jadi begini sih, kebetulan ya namanya saya bukan berarti usaha dari nol sekali, bukan. Memang cuman saya pas mulai itu betul-betul yang seperti apa ya, kayak sendiri cari tahu begitu. Maksudnya mulainya dari kecil ya, beli barangnya itu tidak langsung banyak begitu. Dimulai dulu dari sedikit. Cuman kalau untuk anak memang maksudnya sudah ada yang jaga sebelumnya. Jadi maksudnya masih ada yang bantu lah di rumah seperti itu. Berarti memang diperhitungkan lah, Cek ya. Iya, makanya suami juga enggak kasih. Suami juga enggak kasih kalau mau bisnis saya begini, konsekuensinya begini, ini yang harus saya makanya suami enggak gitu ya. Pertama enggak kasih kalau saya mau kayak kerja begitu karena ada anak kan. Jadi ya berpikir bagaimana caranya bisa usaha, bisa menghasilkan uang dari rumah. Seperti itu. Cek, soal ini juga yang banyak dikeluarkan UMKM itu kan salah satunya permodalan. Gitu. Iya, betul. Bagi Kiat, Cek, bagaimana mungkin mendapatkan permodalan? Iya. Oke, jadi agak sensitif ini kalau untuk ini ya. Cuma saya kasih sebelumnya banyak sih, ada beberapa sih yang tanya sama saya soal itu. Biasa kayak anggaplah saya punya mitra artinya toko-toko Frozen yang kecil lah ada di beberapa daerah. Biasa tanya, bilang, Kak, ini usahanya Kakak bagaimana, modalnya berapa waktu awal? Bertanya seperti itu.
Cuma ya alhamdulillah kemarin memang dapat bantuan dari suami lah istilahnya. Tapi dapat bantuan dari suami itu yang kayak, "Ma, ini saya ada uang buat dipakai lah selama saya sekolah. Terserah mau bikin apa." Cuman saya kan berpikir lagi, ini kalau saya jadikan usaha terus usahanya tidak jalan bagaimana? Nah, suami ini juga butuh uang lah di sana, kan nggak mungkin saya mau ganggu. Jadi saya bilang, aduh, ini kalau sampai saya usaha terus nyonyor istilahnya, mampu saya ini, saya bilang. Jadi begitu, makanya saya pilih usaha makanan yang modalnya dipakai kecil. Betul. Jadi kayaknya tuh frozen itu untuk nugget itu satu karton paling cuma 150.000. Lalu itu karena satu pack begini itu cuma modal 15.000. Jadi mungkin modal anggaplah saya beli freezer box itu 3 jutaan, terus barang itu sekitar 5 jutaan, itu sudah bisa jalan begitu. Ya, jadi sudah bisa jalan. Terus berkembang karena mungkin namanya juga kita maunya jadi besar lah ceritanya kan, jadi besar bagaimana. Jadi saya ingat sekali saya dapat saya modal pertama itu, artinya sebelum suami kasih ya, modal untuk lebih membesarkan toko itu saya dapat kur 150 juta. Iya, kur itu 150 juta. Nah, 150 juta itu di tahun 2020. Iya. Kayaknya setelah Covid itu, setelah Covid itu bulan-bulan 7. Ya, 2020 itu akhir itu, Cik. Iya, seingatku. Bulan-bulan 7 itu 2020 saya mencoba memberanikan diri kur, karena saya sudah tahu kan, kayaknya nih kalau saya ambil kur supaya bisa lebih banyak item lagi kan saya jual. Jadi saya ambil kur, pada saat itu ditawari sampai 500 juta. Cuman karena tidak berani, karena maksudnya masih pertama kan. Jadi saya ambil, saya bilang sudah 150 juta saja, pasti 150 juta ini sudah bisa berkembang. Jadi sudah terima 150 juta, saya kembangkanlah usaha. Jadi memang sih berkembang lumayan, jadi lebih besar lagi. Jadi saya kontrak rumah di samping itu, saya bikin 2 rumah itu jadi toko. Jadi toko. Jadi terus di tahun 2021 bulan 3, karena saya pikir ini sudah besar kan, sudah besar, baru sudah mulai banyak orderan. Jadi keinginan itu semakin besar lagi untuk bagaimana caranya bisa semakin berkembang begitu kan. Jadi saya tutupilah kur, saya punya kur, saya tutupi sama kur. Ada kredit lah ceritanya, kredit dari bank, salah satu bank menawari, bagaimana kalau mau ambil ini, itu panjang juga prosesnya untuk berpikir kan, karena bukan uang sedikit gitu. Betul. Jadi saya rundingkan tuh sama suami. Cuma bagusnya ya suami itu mendukung sih semua, dia tidak intervensi lagi, dia tidak ada intervensi sama sekali. Pokoknya dia bilang kalau mama mau, yakin ya sudah silahkan gitu. Jadi saya beranikan diri ambil kredit, ditawari itu sekitar 800 juta. Itu sampai bisa lahirlah CC Shop Jilid 2 itu. Yang di Jalan Lalove itu. Gitu. Cuman kalau untuk tips, saran dari saya, sebenarnya untuk pengusaha-pengusaha lain ya, apalagi yang baru mulai, kalau misalnya untuk usaha pertama, apalagi kita ini kayak baru mau mulai usaha lah ceritanya, tapi tidak ada modal kan, tidak terbatas modal, tidak ada ceritanya lah, terbatas lah modal. Saya sarankan jangan ambil kredit, jangan ambil kur sebelum usahanya kalian itu jalan, karena berbahaya sebenarnya. Berbahaya kalau kalian belum tahu kalian punya usaha ini seperti apa ke depannya. Gitu ya? Iya betul. Jadi mending kita mulai usaha dari kecil saja kan, dari kecil. Misalnya punya modal 200, 300, 500, sebenarnya itu bisa kok, bisa. Mau jual makanan itu sudah jadi kok itu. Jadi kalau memang kalian sudah yakin, sudah pasti, sudah berjalan, sudah tahu omsetnya sekian, kan sudah tahu, sudah bisa bedakan lah ini modal, ini keuntungan. Nah,
kalau kalian mau mengembangkan lagi, mau ambil kur, mau ambil kredit silahkan. Tapi kalau untuk usaha pertama, saya sarankan jangan ambil kredit lah, jangan ambil kredit, jangan ambil semacam seperti itu dulu kan. Begitu. Apalagi pinjol, jangan. Iya. Kadang kita Dijauhkan. Kadang kita terjebak juga pinjol. Iya betul. Pinjamnya gampang tapi. Iya, jangan. Apalagi kayak misalnya saya mau usaha deh, tapi belum tahu usaha apa. Iya. Cuman saya tidak ada modal, saya pinjam, saya ini aja dulu, kredit aja dulu, dia ambil kredit saja dulu. Nanti usahanya dipikir setelah ada uang, aduh itu salah. Karena begini, itu kredit kan jalan terus, Iya, begitu. betul. Sementara usaha belum ada, belum jalan, begitu. Jadi sama saja uang mati lah ceritanya. Oke. Pernah punya pengalaman, Cek? Apa itu? Pinjam di pinjol begitu? Alhamdulillah tidak, jangan dijauhkan ya Allah. Itu sangat-sangat tidak disarankan ya, pinjam-pinjam yang begitu jangan. Apalagi sekarang kan banyak apa namanya ya banyak yang menawari Iya pinjol betul itu. dengan cara Ya mudah. ada lah, gitu. kasihan ada lah. Beberapa teman juga ada mungkin yang maksudnya karena butuh modal apa jadi seperti itu. Sebenarnya kan masih banyak yang bisa dijual lah. Kalau memang kita mau usaha bisa jual motor, bisa emas ada yang bisa digadai. Maksudnya barang pribadi dulu lah, jangan ini. Kalau belum kita tahu usahanya berkembang sebagaimana, saya bilang jangan dulu berani untuk kredit lah begitu. Oke. Mending mulai dulu dari yang Iya, kecil. mulai dulu dari yang kecil. Kalau sudah berjalan, kita Yang menarik sudah itu tadi yakin pengalaman Cece mulai dari kecil tapi membaca membaca pasar perkembangannya gitu. Iya, jangan capek-capek untuk gali informasi terus, cari informasi terus. Karena saya ingat sekali waktu mau usaha itu betul-betul yang saya kerja cuma cari informasi itu dari pagi sampai malam, tengah malam saya cari ini usaha apa yang bagus begitu. Jadi kayak kita baca pasaran dulu kan, baca pasaran usaha ini kira-kira bagaimana. Jadi kita lihat-lihat modalnya kita ini bisa ada berapa. Kalau modalnya kita minim, lebih bagus kita terjun ke makanan memang. Karena makanan itu tidak butuh modal yang banyak begitu. Cek, tadi Cece cerita juga sekarang Cece akui banyak yang usaha sejenis seperti betul. Tapi Cece melihat itu apa namanya, persaingan kah atau Cece saingan bisnis itu menghadapi itu bagaimana? Saingan bisnis itu wajar, memang sudah saingan sih, namanya kita usaha itu semuanya saingan sebenarnya. Cuman kembali lagi kita punya strategi masing-masing kan. Betul. Itu yang membedakan kadang. Kita punya strategi masing-masing. Strateginya itu saya melalui lebih banyak ke sosial media juga, pemasaran iklan-iklan lewat influencer seperti itu. Sampai datangi kafe-kafe langsung kah, Cek? Iya, saya begitu. Jadi kita harus cari pembeli juga. Jangan kita mau cuma duduk manis, dia menunggu pembeli datang. Tapi kita juga harus cari pembeli. Kita harus menawarkan juga. Saya suruh kok karyawan-karyawan pergi datangi kafe-kafe, segala macam, tawari produkmu. Karena kalau kau mau bersaing sekarang dengan caramu yang cuman saya sudah usaha begini, kasih usaha yang lebih keras lagi begitu. Apalagi sekarang kan maksudnya banyak usaha-usaha frozen juga kan. Jadi begitu. Jadi harus ada, intinya kita harus bisa punya inovasi, punya perbedaan sendiri juga. Betul. Sepakat. Berarti sekarang Cece sudah punya ini nih pembeli tetap gitu ya? Iya, alhamdulillah ada sih. Ada mitra-mitra juga kayak reseller yang kayak jadi dia kayak dari Morowali. Saya itu pengiriman sampai Morowali. Sampai Morowali? Tadi ini ada yang dari Kalimantan. Jadi dari Kalimantan dia kirim lewat kapal, kalau nggak salah kan nggak lama, 1 hari saja sampai. Mereka dapat info itu dari mana? Yang dari Kalimantan? Itu dia dari sosial media pasti. Iya, dari sosial media. Jadi saya punya mitra itu ada dari Morowali, ada dari Luwuk, Gorontalo, banyak sih, hampir Sulawesi Tengah. Hampir Sulawesi Tengah. Keren. Cek, yang menarik kalau dari ceritanya Cece, ya kita kembali ke keluarga gitu ya. Suami kan anggota polisi gitu. Kadang-kadang kan ada momen atau yang mengharuskan sama-sama suami gitu, apalagi anggota polisi. Susah nggak Cek itu, Cek? Enggak sih, soalnya suami tipenya santai. Tipe suami yang santai, tipe suami yang tidak banyak tuntutan sama saya juga. Jadi intinya saya itu sebagai istri harus di rumah saja, maksudnya begitu. Yang kau kalau mau cari uang boleh asalkan di rumah.
Nah, begitu. Jadi saya putar otak bagaimana caranya punya uang ini menghasilkan tapi cuma di rumah seperti itu. Keren. Nanti saya suruh nonton istriku, Cek. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya begini sih, bisa kok istrinya punya bikin apa Oh, yang bisa, istriku dititip bisa. di toko, Pasti bisa, bisa. seperti itu. Bisa. Nanti saya suruh nonton dia, Cek. Ibu-ibu itu wajib punya penghasilan sendiri sebenarnya, karena apa ya, namanya perempuan itu pengen lah punya beli ini beli itu tanpa suami. Kalau mau dibilang suami itu, maksudnya saya tanpa usaha kebutuhan semua sudah dipenuhi sama suami tanpa usaha. Cuman ada di titik kita yang kayak perempuan ya pengen lah punya penghasilan sendiri, tidak memberatkan suami, seperti itu. Betul. Oke, Cek, karyawan berapa sekarang? Di dua tempat itu. Pokoknya total karyawan sekarang itu 25 orang. 25 orang. Yang paling banyak berarti di Lagarutu. Di Lalove justru. Lalove. Lalove sekarang lebih banyak karena pertama mungkin tempatnya juga karena strategis lah. Ya, betul, karena Lagarutu kan masih usaha pertama kan, masih di rumah dan di lorong. Dan sampai sekarang saya tidak kasih nama papan tanda masuk CC Shop itu enggak ada. Yang di Lagarutu? Oh. Tapi alhamdulillah untung orang tahu. Mungkin orang karena sudah kenal kan, sudah tahu. Jadi tanpa saya kasih tanda begitu orang sudah tahu tempatnya seperti itu. Ya insya Allah didoakan saja mau cari tempat yang lebih strategis lagi untuk toko Lagarutu. Oke. Di Lalove sewa berarti tempatnya? Iya, saat ini masih sewa, tapi alhamdulillah sudah masuk di tahap pembelian juga. Oh, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Cek, ini kan ada banyak pelaku-pelaku usaha lain yang bermitra dengan Cece. Iya, betul. Bagaimana membina hubungan itu, Cek? Kan itu banyak itu dan kita tidak bisa lepas juga dari karakter masing-masing orang gitu ya. Kalau saya sih intinya seperti ini saja. Kalau sama mereka yang titip barang lah istilahnya. Intinya mereka datang bawa produknya. Kalau untuk produk yang laku biasa kita langsung cash barangnya, kita langsung bayar. Untuk produk kalau memang dia titip, kita ada jangka waktu seminggu. Jadi mereka titip misalnya seminggu, kita bayar seperti itu. Jadi kalau misalnya ada juga yang habis barangnya, misalnya baru kita bayar seperti itu. Jadi sistem titip saja sih begitu. Cuma biasa kita batasi juga kalau batasinya kayak ini sudah ada yang masuk, sudah ada pemasoknya roti Maria misalnya. Dan ada lagi yang bawa begitu. Biasa saya lihat dulu toh bedanya ini dengan ini apa. Kalau memang masih ini yang lebih bagus, biasa saya bilang tetap pertahankan yang satu ini begitu. Apalagi sudah lama, kecuali mungkin kayak bakso apa itu semua pemasoknya ada beberapa macam, masuk semua sih sama saya. Seperti itu. Standar umumnya apa, Cek? Yang Cece tentukan untuk bisa menerima barang awet gitu ya? Iya, terutama itu bisa awet di freezer paling kurang 3 bulan. 3 bulan. Begitu. Untuk semua jenis? Iya, untuk semua jenis, paling kurang 3 bulan. Terus juga rasanya, karena juga saya coba sebelum mereka kasih masuk itu saya harus coba dulu begitu. Biasa saya minta ada testernya enggak. Kalau memang oke, saya bilang ya sudah boleh terima seperti itu. Oke. Yang paling banyak apa, Cek? Pemasoknya, Cek? Kan ada bakso ini. Iya, ini kalau saya lihat dari sini paling banyak itu yang produk olahan sejenis bakso. Paling banyak di toko itu sejenis olahan bakso. Terus ada juga kayak kebab. Kebab ya. Iya, paling banyak sih bakso, kebab, kayak begitu sih. Ini Cek, sorry, ini apa ya yang ada di meja kita, Oh iya, Cek? kalau ini produk Pia. Ini Pia ini. Ini juga salah satunya saya punya karyawan juga yang kasih masuk produknya di toko. Jadi mamanya. Jadi saya bilang, wow, suruh luar biasa, Cek, justru suruh, karyawan yang ini ya. Saya bilang suruh mamamu bikin daripada tidak ada kerjanya di rumah, mending cari uang kan, kasih masuk di toko seperti itu. Ini dengan apa ya? Iya, ini kuah cukonya, ini olahan empe-empe. Ini olahan bakso. Ini yang di sini dari Palu semua, Cek? Dari Palu semua. Oke. Iya. Masih banyak sih, cuma saya enggak bawa semua, nanti full di meja. Oke, Cek. Begitu. Cek, sepertinya kita sudah mau di akhir ini, tapi saya ingin coba ini, kalau dari obrolan kita tadi itu,
apa sebenarnya kunci membangun usaha yang sukses gitu ya? Kalau saya pertama, kalau kita mau mulai usaha itu pertama jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Maksudnya saya kan dari walaupun sudah, artinya walaupun tanpa usaha ada kan, tapi tetap saya antar sendiri barang, naik motor, iya, jadi betul, begitu. betul. Pertama jangan malu, terus usaha lebih keras lagi, dan jangan lupa ibadah paling utama. Itu saja sih. Siap. Sama ini kalau saya boleh menambahkan, riset tadi penting, Cek. Riset Ya, dan riset itu nomor satu. adaptasi Jadi gitu ya. Usaha lebih keras lagi, bagaimana caranya. Kalau memang mau terjun di dunia itu betul-betul fokus begitu. Dan adaptasi dengan teknologi tadi penting tuh, Cek. Kan kadang-kadang UMKM ada yang justru tidak bisa main sosial media, padahal itu menentukan sekali sebenarnya. Tapi kalau sekarang kayaknya ibu-ibu paham semua lah. Justru ini yang paling penting, yaitu sosial media. Begitu. Sekarang kan orang usaha baju sudah bisa di rumah sambil live itu usaha live. Sekarang kan lagi digandrungi masyarakat seperti itu. Kita banyak terbantu sebenarnya dengan ini ya, dengan digitalisasi sebenarnya. Iya, sangat-sangat. Beda sekali dengan dulu, Cek ya. Kita harus susah-susah promosi. Jadi sekarang sebenarnya orang mau sukses itu gampang. Karena medianya sudah ada. Tinggal bagaimana mengemasnya barangkali, Cek. Iya, betul. Siap. Oke, Cek, ini menarik sekali sebenarnya. Saya kalau tidak dibatasi waktu bisa masih panjang poin sebenarnya. yang kita mau bahas gitu. Tapi nanti kita usahakan ada mudah-mudahan ada kesempatan lain gitu. Iya, betul. Kalau bisa lain kali di tempatnya Cece, biar kita bisa lihat apa yang dijual. Boleh. Sambil jalan-jalan atau sambil duduk boleh. Siap. Pasti nanti disediakan tempatnya. Oke, Ce, terima kasih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan ada kesempatan lain kita ketemu, dan mudah-mudahan berbagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman UMKM yang baru merintis. Iya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.